Informasi yang kami peroleh hari Kamis yang lalu, setelah di Polda Sumatera Utara, Dirkrimum telah mengamankan 2 pelaku yang turut serta, yang ikut malah otak pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban Pak Jarudin yang notabene klien saya. Dalam hal ini, menurut informasi yang diamankan adalah tersangka BS dan V. Dan ini memang tersangka yang merasa selalu dirinya kebal hukum, bahwa dia tidak tersentuh hukum, sudah salah malah suka membuat macam-macam di medsos segala macam. Jadi ini memang khususnya kami apresiasi atas kinerja Dirkrimum Polda Sumut, khususnya Pak Kapolda, Pak Dirkrimum, termasuk Pak Kapolri, Wakapolri, Kadifrokap, Propam, Irwasum. Nah, semua ini kami apresiasi. Memang ini orang-orang lurus, termasuk Pak Kabar Reskrim. Itu orang-orang lurus, tegak lurus, memang orang-orang jujur yang tidak suka neko-neko dengan permainan kasus. Nah, sehingga setelah ditarik ke Polda, kasus ini menjadi terang benderang. Dan kami harap kepada penyidik Polda Sumut agar terus tegak luruskan kasus ini, apalagi menyangkut dengan penganiayaan anak. Nah Bang, sebelumnya kan Bang, di Polrestabes itu kan ditetapkan satu pasal nih. Nah di Polda sendiri itu pasal berapa yang disangkakan terhadap 2 pelaku? Menurut saya itu memang pasal berapa yang disangkakan mungkin itu ranahnya penyidik untuk menjelaskan. Tapi ketika kami diperiksa itu ada beberapa pasal lain setelah didalami oleh penyidik Polda secara profesional dan proporsional, yang sebelumnya tidak pernah didalami oleh penyidik Polrestabes. Nah, hanya memeriksa atas-atas saja. Kalau dilaporkan itu pasal 80, malah dibuat pandai-pandai. Penyidiknya membuat 80 ayat 1. Lukanya begitu banyak. Nah, kan ini kalau menurut saya tidak objektif. Nah, makanya kita mohon waktu itu Polda Sumatera Utara menarik kasus ini ke Polda Sumut. Nah, kita suratin, ditarik. Nah, setelah ditarik, saya lihat untuk saat ini berjalan objektif, profesional. Karena orang-orang di sana memang melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif dan integral. Utuh dan menyatu semua dari awal. Nah, di Polrestabes, sementara penyidik Polrestabes tidak menanya. Menerima aja apa LP yang dari SPKT. SPKT itu sudah benar, pasal 80. Tapi mereka itu penyidiknya berkesan 80 ayat 1. Dicari-cari pasal yang paling ringan. Supaya apa? Tentu kalau pasal yang paling ringan 80 ayat 1 kan tersangka tidak bisa ditahan. Sementara dalam kasus ini ada pasal-pasal lain seperti perampasan kemerdekaan, pemerasan, penganiayaan. Nah, gimana orang sudah luka-luka gitu, udah biru-biru masih dikatakan 80 ayat 1. Terus 80 ayat 2-nya kapan? Kalau telinga anak sudah putus, tangannya satu udah putus, jari kelingkingnya udah putus, baru 80 ayat 2. Nah, yang kita sesalkan, ya, otak-otak pelaku ini masih bisa ngomong macam-macam di media sosial, seolah-olah mereka itu kebal hukum, tidak tersentuh hukum. Emang siapa mereka ini? Khususnya tersangka BS dan RD. Ini yang notabene terlalu banyak sudah laporannya, sudah ada 8 LP menyangkut Undang-Undang ITE, kasus pengrusakan di Polsek Sunggal yang telah kami jelaskan sebelumnya. Nah, tidak pernah direspon. Alasan kurang saksi lah, kurang inilah. Sementara mereka, ya, statusnya wajib lapor sebelum ditahan, masih bisa goyang TikTok di halaman Polrestabes di bawah tiang bendera. Nah, ini apa? Pimpinan harus menelusuri ini. Siapa sebetulnya di belakang mereka ini? Apa mereka kebal hukum? Ngomongnya selalu macam-macam di media sosial. Kami sebagai kuasa hukum saja yang mendampingi anak korban yang diberikan tugas dan kewenangan sesuai undang-undang, ya, itu masih bisa dicaci maki, dihujat. Dan banyak LP-nya di Polrestabes menyangkut undang-undang ITE dan ada di Krimsus. Nah, dalam hal ini ya pihak Krimsus harus proaktif, harus membongkar itu semua. Apa sebetulnya, siapa sebetulnya peranan ini? Sekali lagi saya apresiasi konsep presisi.
dari Pak Kapolri tegak lurus terhadap satu kasus. Mengharapkan kasus tuntas dan pelaku semua ditangkap dan sampai ke jaksa. Kemarin kamu sempat dibawa ke TKP ya, Iya. sama pihak kepolisian, itu ngapain aja? Ya, ngambil barang bukti, aja ke TKP. Itu apa aja barang bukti yang ditemukan di TKP kemarin? Yang ditemukan tiang jemuran, asbak rokok, pisau cutter, udah itu aja. Nah, Sama itu gunting. tiang jemuran itu untuk diapain kan? Pakai tiang jemuran itu. Itu loh dipukul ke tangan sama kaki. Nah, kalau gunting, Kalau gunting itu mau ditikam. kalau sempat mau ditikam. Lempar. Asbak itu Asbak itu lempar. dilempar. Jadi dapat semua di rumah itu. Itu di mana dapatnya? Asbak di rumah Santi, gunting di rumah saya, tiang jemuran di kamar kos-kosan dapur sama cutter. Jadi udah tahu kalau 2 orang diamankan dalam kasus kamu. sudah tahu. Yang kedua pelaku sudah ditangkap, sehingga lagi dalam pengejaran. Itu siapa kira-kira yang inisialnya yang satu lagi atau beberapa pelaku lagi yang kamu kenal? Saya kenal inisial S, H, sama W, sahabat saya. Itu 3 orang itu ngapain kamu? Ya, ada yang pelaku juga, ada yang provokator, ada yang apa, gimana ya, yang disuruh-suruh ngambil barang itu dipukul. Pukul ada? Nggak ada. Jadi terkait toke kamu kan melaporkan kamu nih Iya. dalam dugaan tindak pencurian. Iya. Nah, itu yang kamu dilaporkan itu kayak mana perkembangan kasusnya? Apa kamu sudah dipanggil pihak penyidik Polres atau bagaimana? Sudah dipanggil, Sebagai tapi saksi. sebagai saksi, bukan pelaku.